Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Ya. Terima kasih Pak Win, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali untuk pagi ini. Sungguh luar biasa pagi ini ya, kita bisa berkumpul bersama. Biasanya anak-anak belajar bersama Bapak Ibu guru, tetapi pada hari ini kalian diajak belajar bersama dengan Dr. Lucy. Jadi SD di SD Tarakanita 3 Pahtal Senayan Jakarta, kemudian melanjutkan SMP di SMP Tarakanita 3 Pahtal Senayan Jakarta juga, dan SMA-nya di SMA Tarakanita 1 Pulau Raya Jakarta. Ya, selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu guru sekalian. Tadi ada Pak Andre, kemudian Pak Win, Bu Lina, Bu Tanti, Bu Ana, serta anak-anak yang terkasih semuanya ya. Perkenalkan, saya Dr. Lucia Maya Safitri MARS atau biasa dipanggil Dr. Lucy. Pada pagi hari ini saya sangat bahagia sekali, saya senang sekali bisa diundang oleh SD Tarakanita Citra Raya untuk berbagi pengalaman terkait dengan profesi saya sebagai dokter umum ya. Tapi yang jelas memang didikan Tarakanita lah yang juga membuat saya akhirnya bisa berhasil menjadi dokter umum. Itu yang saya garis bawahi juga. Ini tadi riwayat hidup saya sudah disampaikan oleh Pak Win. Saya lanjut saja. Nah, kita lihat di sini ada beragam profesi. Pasti anak-anak sudah paham semua juga ya profesi yang ada. Dan salah satunya adalah dokter umum. Nah, berikutnya adalah terkait dengan peran atau tugas dokter. Apa saja peran dokter? Ya, saya perkenalkan di sini. Yang pertama adalah, yang jelas pertama memeriksa pasien. Anak-anak, siapa yang belum pernah ke dokter? Saya tanya. Pasti pernah. Oh, pasti pernah, betul ya. Mungkin ya sebagian besar kalau lahir mungkin ada yang sama bidan gitu ya. Tapi banyak juga yang dengan dokter. Jadi begitu keluar ya dari rahim ibu, lahir ke dunia sudah berhadapan dengan dokter. Bahkan mungkin nanti sampai kematian pun yang dihadapan terakhirnya dokter yang memutuskan, menyatakan oh ini sudah meninggal gitu ya. Jadi pertama memeriksa pasien. Jadi kalau kita periksa pasien tentunya pemeriksaan itu diawali dengan ada yang namanya istilahnya anamnesa. Anak-anak itu kita bertanya, biasanya kan ditanya apa keluhannya ya, apa yang dirasakan. Setelah itu baru kemudian dokter itu akan memeriksa, mungkin dicek suhu tubuhnya, kemudian dicek tekanan darahnya, ya, diukur nadinya, pernafasannya, kemudian juga yang menjadi ciri khas dokter apa? Alat yang menjadi ciri khas dokter yang selalu dipakai oleh dokter. Stetoskop. Betul, ya, Lovena, stetoskop ya, itu yang jadi ikonnya dokter lah istilahnya ya, dokter umum terutama ya. Jadi kemudian diperiksa dengan stetoskop, didengarkan bunyi jantungnya, bunyi paru-parunya, kemudian gerakan di ususnya ya. Tapi selain itu juga tentunya dokter itu dalam memeriksa juga mesti melihat ya dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kaki. Ada permasalahan atau tidak di sana ya. Jadi secara keseluruhan, walaupun keluhannya katakanlah keluhannya batuk-batuk gitu ya. Sekarang ini kan lagi masih masa-masa pandemi gitu ya. Nah, kita akan memeriksa nih secara keseluruhan. Dokter itu tidak serta kalau batuk ini kemudian pasti COVID, belum. Nah, setelah itu ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Nah, seperti kalau yang sekarang kalau COVID, ini harus dites dulu, dicek antigen, dicek PCR. Nah, itu pemeriksaan laboratorium. Kemudian nanti dokter tersebut akan mendiagnosa, ya, oh ini sakitnya apa nih? Nah, ini infeksi saluran pernapasan atas, atau ini adalah gangguan pencernaan atau diare misalnya gitu ya. Kalau keluhannya sering buang-buang air. Kemudian tugas atau peran yang berikutnya yang kedua adalah memberikan informasi dan edukasi bagi pasien dan keluarganya. Ya, jadi setelah dokter tersebut memeriksa, kemudian dia mendiagnosa, seperti misalnya contohnya, ini hasil PCR positif, berarti positif COVID-19. Nah, kita berikan informasi apa yang harus dilakukan oleh pasien
tersebut. Ya, ini berarti harus melakukan, misalnya kalau gejalanya ringan, ini bisa dilakukan isolasi mandiri seperti itu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Nah, misalnya makan makanan bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian berjemur di bawah sinar matahari, ya, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan aturan. Nah, ini kita sampaikan juga kepada keluarganya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anak-anak, yaitu memberikan terapi atau pengobatan pada pasien. Ya, setelah tadi memeriksa, mendiagnosis, kemudian biasanya dibuat resep ya. Nah, dibuat resep. Siapa yang suka minum obat? Saya, Bu. Oh ya, ada yang suka juga ya. Ya, ya sebaiknya sih nggak minum obat ya. Nggak suka, Bu. Oh, banyak yang nggak suka ya. Ya. Jadi pikir, Bu. Sirup Oh, kalau sirup enak ya. Anak saya juga sukanya kalau sirup tuh. Kalau sirup lebih gampang. Kalau tablet kayaknya harus berjuang setengah mati nih kalau untuk minum tablet gitu ya. Ya, semoga sih diharapkan ya sehat-sehat, jadi nggak perlu minum obat gitu ya anak-anak. Tablet sebenarnya gampang. Cuman keselak aja. Oh, takut keselak. Oke. Ya, jadi dokter tersebut memberikan tadi resep, memberikan obat-obatan. Tapi selain obat-obatan, mungkin bisa juga tindakan, misalnya saat terjatuh gitu ya, kemudian ada luka robek. Ya, tentunya dokter tersebut akan melakukan tindakan. Ini luka robeknya cukup besar, jadi perlu dilakukan jahitan ya, menjahit luka. Atau ini kelihatan sesak sekali, mungkin perlu yang adanya namanya terapi inhalasi. Atau anak-anak kalau sudah pernah di nebulizer ya, pakai masker gitu, dikasih terapi uap gitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk terapi atau pengobatan kepada pasien. Dan biasanya dokter tersebut juga memantau nih ya pasiennya setelah diobati, apakah kondisinya semakin membaik atau misalnya semakin memburuk. Nah, itu harus dipantau terus. Nah, yang keempat adalah mempromosikan gaya hidup sehat. Nah, ini menjadi salah satu tugas dokter juga nih, ya. Contoh gaya hidup sehat apa, anak-anak? Olahraga secara teratur. Iya, olahraga secara makanan bergizi teratur. Oke ya, paling tidak olahraga atau aktivitas fisik itu 30 menit dalam sehari, ya. Bisa kalaupun tidak bisa langsung 30 menit ya bisa dibagi waktunya, misalnya 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari. Kemudian tadi makan makanan bergizi seimbang. Ilmunya gimana caranya ya, itu yang membuat ibu jadi penasaran, karena memang sering berhadapan ya dengan dokter ya, melihat kita kan waktu itu merasakan, saya juga pernah sakit juga waktu itu, sakit cacar gitu ya, dibawa ke rumah sakit. Kemudian dulu adik saya juga pernah dirawat di operasi, tadinya yang sakit, yang tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian bisa disembuhkan. Nah, itu jadi motivasi sendiri buat ibu ya untuk kemudian ingin menjadi seorang dokter. Nah, berikutnya motivasi yang kedua yaitu ya ini hal yang wajar ya, mempunyai penghasilan tetap ya. Kalau jadi dokter umum ya pasti kan ada income, bukan mendoakan orang sakit ya gitu kan. Wah, dokter kalau banyak pasiennya semakin banyak nih penghasilannya, berarti kalau banyak pasien semakin banyak orang sakit, tidak juga, bukan. Ya tetap dokter itu mendoakan semua orang sehat begitu ya. Dan yang ketiga ya, waktu ini adalah ingin membahagiakan orang tua. Ya memang orang tua tidak pernah memaksakan harus jadi dokter, tidak ya, tapi kalau bisa jadi dokter itu ya orang tua akan bangga ya. Keberhasilan seorang anak juga merupakan keberhasilan orang tuanya, seperti itu waktu itu. Dan ibu ngeliat, ih kayaknya dokter keren juga nih ya, pakai jas dokter dulu ya, ngelihatnya waktu kecil gitu ya. Ngelihat kalau ngeliat dokter di rumah sakit, wah kayaknya keren juga nih ya. Itu jadi salah satu motivasi juga ya, sehingga ibu ingin menjadi seorang dokter. Nah, ini adalah sebuah quote ya, anak-anak sekalian. Mencapai cita-cita bukanlah melompat melewati samudra, tetapi berjalan setapak demi setapak menuju puncak. Nah, kalau kita lihat nih di gambar di sebelah ini ya, awalnya kalau yang di bawah nih nggak mau ngapa-ngapain, udahlah kayaknya susah deh, kayaknya susah lah jadi dokter, sekolahnya lama gini gitu ya. Memang jadi dokter itu cukup
lama ya untuk sarjana kedokterannya sendiri itu 4 tahun, kemudian setelah itu ambil profesi dokter. Profesi dokternya sendiri itu kurang lebih 2 tahun, jadi 6 tahun ya. Kalau sekarang ada program internship ya, jadi sekitar sekolahnya 6 tahun itu untuk menjadi dokter umum. Nanti kalau mau jadi dokter spesialis tambah lagi sekolah lagi 4 tahun gitu ya. Tapi tadi kembali lagi kalau kita punya niat ya, motivasi yang kuat, doa dan upaya pasti bisa. Kayak ini pertama awalnya nggak mau, kemudian kayaknya nggak bisa, kayaknya susah nih, saya maunya yang gampang-gampang aja deh gitu ya. Sesuatu yang gampang, yang instan itu juga tidak akan bertahan lama ya. Kemudian mulai berpikir nggak ada salahnya dibuat nyoba ya. Kemudian melangkah lagi, gimana caranya? Nah, coba cara ini, ternyata bisa dia melangkah ya. Yang awalnya dia nggak mau, cuma duduk diam saja, mulai berdiri nih, mulai melangkah, bisa dia naik ke tangga berikutnya gitu ya. Kemudian ternyata bisa lagi naik. Nah, setelah bisa naik terus, tambah semangat dong ya, kayak anak-anak sekalian. Waktu itu mungkin pikirnya susah lah nanti di SD gitu ya, kelas 1 gitu, naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, ternyata bisa juga ya saya ya, sebentar lagi mau kelas 6, mau lulus SD, mau masuk SMP. Sehingga kita bisa mencapai puncak ya, bisa berhasil ya mencapai cita-cita. Jadi memang butuh proses anak-anak sekalian ya, tapi kita akan bisa melalui proses itu kalau kita tetap semangat dan punya motivasi. Jadi bukan sesuatu yang instan untuk mencapai cita-cita. Nah, ini upaya apa yang kita bisa lakukan nih ya dalam menggapai cita-cita. Yang pertama ini mengenali potensi diri. Nah, anak-anak kenali dulu nih apa potensi yang ada di dalam diri anak-anak sekalian. Ya, saya minatnya di mana ya, gitu ya. Apakah di ilmu-ilmu pasti gitu ya, misalnya seperti IPA, atau di bidang terkait dengan bidang sosial, atau saya sukanya wira swasta ya, dan kemampuan saya di mana ya. Saya nih kalau terkait dengan keterampilan gitu ya, keterampilan ini saya selalu bagus nih, nilai saya bagus, saya oke. Ya mungkin nanti arahnya ke entrepreneurship nih, lebih ke arah membuka usaha-usaha ya, usaha terkait dengan keterampilan. Atau saya sukanya di bidang kesenian, ya bisa saja ya jadi penyanyi misalnya ya, atau jadi sutradara film ya. Kemudian juga ya kita lihat di sini apa saja sih yang positif dari diri. Saya suka saya mudah berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah bisa berarti pekerjaannya yang sering berhubungan dengan orang banyak ya, seperti dokter misalnya, atau psikolog atau jadi public relation ya, bagian humas yang sering berhubungan dengan banyak orang. Kita kenali dulu apa sih, pasti ada ya hal-hal positif ya di dalam diri anak-anak sekalian ya. Tuhan sudah menciptakan kita unik adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kita gali kelebihan yang ada. Kayak waktu itu ibu, apa ya? Ternyata memang potensi ibu ya di bidang akademik nih ya. Ya puji Tuhan baik. Nah ini bisa nih secara akademik mampu nih kalau untuk menjadi seorang dokter ya. Ini nanti bisa anak-anak buat nih daftarnya, potensi saya apa saja ya, hal-hal positif yang dalam diri saya apa saja ya, yang bisa mendukung ya untuk mencapai cita-cita yang anak-anak inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana studi atau sekolah. Nah, kalau ya mungkin tadi juga disampaikan Pak Andre, kadang-kadang cita-citanya berubah nih. Sekarang mau jadi dokter, besok mau jadi pilot, terus besoknya lagi mau jadi YouTuber, besok lagi mau jadi pengusaha, terus kemudian menjadi astronot. Ya kalau masih seusia anak-anak sekalian memang kadang masih berubah-ubah ya. Tapi kalau memang ada juga orang yang sudah mantap gitu ya dengan cita-citanya. Nah ini kita coba buat rencana ya, karena ada pepatah juga ya, perencanaan yang baik itu sudah 50% dari sebuah keberhasilan. Jadi kalau kayak ibu waktu itu ya, pada saat SMP sih waktu itu ya, SMP kelas 2 diminta apa cita-citanya, kemudian rencananya seperti apa yang mau dijalankan. Jadi dibuat nih,
saat itu SMP di Tarakanita 3. Apa ya, kedepannya saya mau SMA SMA saya mau di Tarakanita lagi lah ya, karena saya merasa nyaman nih sekolah di Tarakanita. Akhirnya saya tuh di situ SMA Tarakanita 1. Kemudian kuliahnya mau apa? Ya waktu itu berpikiran wah kalau bisa FKUI nih kayaknya ya, yang di Jakarta ya. Rencana saya awalnya begitu planningnya, saya buat rencana di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Setelah itu nanti saya mau jadi mungkin kalau bisa lanjut ke dokter spesialis. Jadi sudah dibuat nanti kalau anak-anak katakanlah mau jadi dokter ini ya, tentunya habis dari SD kan harus lanjut ya. SMP mau gimana nih SMP-nya, kemudian nanti ya SMA-nya ya, dan kuliahnya. Walaupun memang waktu itu ibu berpikirnya rencananya di UI, tapi ternyata Tuhan mungkin mempunyai kehendak lain dan terimanya di Universitas 11 Maret, tapi at least tetap tercapai gitu ya cita-citanya untuk menjadi seorang dokter umum. Jadi sudah mulai dibuat nih rencana untuk studi atas sekolahnya. Nah berikutnya yang ketiga nih, hal yang penting, tekun belajar dan berdoa. Jadi kadang karena sudah terbiasa berjaga gitu ya, kalau ada apa sedikit langsung terbangun ya. Kemudian raih mimpimu, kejarlah cita-cita setinggi bintang di langit. Ya, saya yakin semua pasti punya cita-cita yang bagus. Dan Dokter Lucy sudah berapa lama menjadi dokter? Begitu pertanyaan dari Joshua. Oh ya. Dokter Lucia, saya ingin bertanya, mengapa Dokter Lucia memilih pekerjaan sebagai dokter? Dulu mungkin Bapak Ibu guru nih masih tahu juga ya, dulu tuh anak-anak ada yang namanya sinetron Dokter Sartika. Ya, ya itu yang menjadi salah satu inspirasi saya juga. Wah ini Dewi Yul ya? Ya Dewi Yul, betul. Dewi Yul. Maaf ya kalau anak-anak mungkin nggak tahu nih. Apa suka duka yang dialami Dokter Lucy saat memilih profesi dokter? Ya, suka dukanya dokter ya. Ya Gracia, terima kasih ya Gracia. Apa suka dukanya? Ya lebih banyak sukanya kok. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Lucy yang telah berbagi pengalaman kepada anak-anak kami kelas 5 SD Tarakanita Citra Raya. Semoga pengalaman yang di-sharingkan hari ini yang sungguh luar biasa tentang profesi dokter memotivasi anak-anak untuk terutama untuk giat dan tekun, kemudian pantang menyerah ya.